ikhlas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana bagusnya sebuah perencanaan dalam hidup ini. Ya, bagaimana bagusnya perencanaan dalam hidup. Target hidup yang cukup relatif singkat ya dalam perjalanan sejarah. 23 tahun itu bukan perjalanan yang lama itu. Untuk mengukir sebuah sejarah yang mendunia itu bukan perjalanan yang lama di situ. Tapi disitulah sebuah perencanaan yang kemudian sempurna, ya, yang dilewati, ya, kemudian menghasilkan sebuah sebuah hasil yang sangat luar biasa di situ, menunjukkan bahwasanya perencanaan yang bagus kemudian kalau dilaksanakan dengan bagus itu juga akan ya seperti dalam ayat dikatakan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha daripada setiap kita di situ. Ya. Sehingga dalam diri kita juga kita muhasabah sudah berapa usia kita, berapa umur kita, kemudian apa yang kita sudah capai dalam kehidupan ini. Nah, ini kemudian harus menjadi pemicu ya semangat kita untuk menumbuhkan kesadaran diri, pentingnya sebuah perencanaan, pentingnya sebuah usaha keras, ya bagaimana kita memacu diri kita dalam berbagai kebaikan-kebaikan ini. Ya. Jangan pernah takut capek ya, jangan pernah merasa lelah. Kemudian juga jangan pernah berhenti untuk berusaha karena perjalanan hidup ini juga singkat ya. Perjalanan hidup ini singkat, luar biasa singkat ya. Dan kita belum memiliki apa-apa di situ. Ya. Biarlah seperti para ulama mengatakan jangan perbanyak waktu kita hanya untuk tidur, untuk istirahat. Karena dalam tidur kita tidak mendapatkan apa-apa, dunia kita nggak dapat, akhirat kita juga nggak dapat. Ya, biarlah nanti kita tangguhkan, ya tangguhkan artinya tidur kita setelah kita selesai dalam perjuangan di dunia ini. Ya, seperti kalau kita lihat, bayangkan Rasulullah dari usia 51 tahun ya, 51 tahun sampai wafat usia 63 tahun, itu hampir ada sekitar 60 lebih berjihad yang kemudian beliau lakukan. Artinya seakan-akan nggak pernah beliau beristirahat itu. Ya, nggak pernah beliau beristirahat. Artinya hari-hari beliau penuh dengan berbagai perjuangan-perjuangan dalam hidup. Dan itulah yang kita kemudian lihat para ulama yang juga kemudian kesibukan mereka berjuang, terus berjuang, maka mereka bisa menorehkan sebuah perjalanan hidup yang menjadi sebuah keteladanan bagi manusia lainnya. Jangan kita diberikan kesempatan kemudian kita hanya untuk gagal dalam hidup ini. Jangan kita diberikan kesempatan tapi kita hanya sebagai pelengkap hidup orang lain, hanya sebagai saksi keberhasilan orang lain. Ngapain kemudian Allah sudah berikan iman, sudah Allah berikan ilmu, Allah sudah berikan keteladanan. Ya, kok kemudian kita tidak memanfaatkan kesempatan dan nikmat ini? Tentu kita adalah termasuk orang-orang yang sangat merugi. Ya. Kemudian yang seterusnya ikhlas sekalian, tolong dibacakan. Silakan yang ada bukunya. Ya, biografi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita kebenaran risalah yang dibawanya. Karena logika semata. Mukjizat yang ada pada diri beliau bukan merupakan alasan utama bagi orang-orang Arab untuk percaya pada seruannya. Bahkan saya tidak melihat adanya sesuatu yang diyakini sebagai mukjizat oleh orang-orang kafir yang membangkang. Hal itu karena mukjizat yang bersifat fisik hanya merupakan bukti bagi orang-orang yang menyaksikannya. Perlu juga kami tegaskan di sini bahwa umat Islam yang tidak pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa hidupnya dan tidak pernah menyaksikan mukjizat-mukjizatnya, beriman hanya berdasarkan kebenaran risalahnya dengan bukti-bukti yang secara pasti bisa diterima oleh logika yang menunjukkan kebenaran dakwah kenabiannya. Salah satu bukti kuat yang bisa diterima oleh akal yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran merupakan mukjizat yang bisa dinalar, yang mewajibkan bagi setiap orang yang berakal sehat untuk mengimani kebenaran Muhammad SAW dalam misi risalahnya.
Orang yang mengamati Al-Quran niscaya akan menyimpulkan bahwa Al-Quran dalam hal penalaran cenderung bersandar pada penyimpulan yang logis, pengamatan indrawi atas kebenaran ciptaan Allah, dan informasi yang cukup tentang Rasulullah SAW dari segi keummiannya. Inilah yang menunjukkan bahwa Al-Quran yang dibawanya merupakan bukti kebenaran risalahnya. Ya, jadi ini penting juga ya, artinya Rasulullah diimani oleh banyak para sahabat itu bisa dikatakan bukan karena mukjizat, ya. Karena di dalam berbagai peristiwa penjelasan tentang mukjizat, kita lihat justru orang-orang itu berbalik mereka. Jadi mereka semakin kufur dengan apa yang mereka saksikan daripada mukjizat tersebut. Bahkan kadang orang-orang yang beriman pun justru mereka melemah imannya. Ya, seperti misalkan peristiwa Isra Mi'raj, ya. Al-Quran juga mereka tidak percaya, mereka dustakan di situ. Tapi ada sisi-sisi lain, hal yang sifatnya tadi humanis beliau, ya, kedermawan beliau, perilaku beliau, sikap beliau, pemaaf beliau, kemudian suka membantu orang. Inilah yang kemudian betul-betul menjadikan daya tarik luar biasa bagi orang-orang untuk mengimani risalah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di sisi lain, mukjizat ini juga hanya bisa kalau seandainya itu adalah sebagai sebuah penguat, itu hanya penguat bagi orang yang menyaksikan saja. Ya. Padahal jumlah sahabat tentu tidak sebanyak umat daripada umat Rasulullah SAW. Artinya kalau dari mukjizat itulah kemudian menjadi sebab keimanan, maka sungguh sedikit orang-orang yang kemudian beriman. Tetapi apa? Kebanyakan manusia, kebanyakan umat setelah meninggalnya para sahabat, ya, karena notabene sahabatlah yang menyaksikan itu. Dari para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampai hari ini orang mengimani Islam ini bukan karena mukjizat yang Allah berikan, ya, bukan mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah, tetapi dari apa? Dari kebenaran-kebenaran yang sangat logis, ya, kebenaran-kebenaran yang sangat logis bisa dicerna. Itu adalah kebenaran-kebenaran yang datang dari Al-Quran, termasuk juga penjelasan Rasulullah dari Al-Quran tersebut, ya, dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, luar biasa. Artinya Al-Quran ini, ikhwas sekalian, itu berisi tentang kebenaran-kebenaran yang sangat menakjubkan. Nah, ya, sering sekali kita menemukan sesuatu yang kemudian sesuatu yang betul-betul istimewa, sesuatu yang betul-betul baru kita tidak temukan di dalam sebuah teori apa-apa. Ya, bagaimana luar biasanya Al-Quran menjelaskan tentang logika, kebenaran, ya, kemudian Al-Quran juga memberikan penyanggahan kepada sebuah pemahaman, argumen yang disampaikan oleh orang-orang kafir saat itu. Ini sering disebut dengan ajwibatul muskitah. Ya. Al-Quran itu mampu memberikan argumen yang membungkam, ya, memberikan argumen yang membungkam yang tidak mungkin orang bisa berkutik lagi. Ya, sekalipun dia adalah orang-orang falsafah lah, ya, dengan pemahaman yang kemudian terasah logikanya, tapi pada saat mereka bertemu dengan argumen-argumen Al-Quran itu sudah pada titik yang kemudian manusia tidak bisa berkutik lagi. Ya, apalagi kemudian pada saat menjelaskan tentang poin-poin iman, poin-poin keyakinan, seakan-akan Al-Quran itu betul-betul memberikan jawaban tuntas. Ini loh, kenapa Anda harus beriman? Ini loh, kenapa Anda itu harus bertauhid? Ini loh, kenapa Anda itu harus menjalankan ibadah? Ini loh, kenapa Anda harus mengikuti aturan syariat? Itu diberikan jawaban-jawaban yang kemudian tidak ada pilihan lagi dalam hidup. Ya. Kalau kemudian mereka komitmen dengan logika, ya kan banyak misalkan orang-orang falsafah yang kemudian mereka lebih mengedepankan logika daripada wahyu, kadang mereka sendiri kemudian tidak komitmen dengan logika itu. Ya. Padahal Al-Quran selain wahyu, dia juga memberikan penjelasan-penjelasan logis yang kemudian sangat-sangat kuat, ya, jawaban-jawaban Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana kita mengimani Al-Quran sebagai kesempurnaan, maka di situ argumen-argumen adalah argumen kesempurnaan di dalam Al-Quran itu. Maka kadang kita menemukan yang kemudian betul-betul subhanallah, luar biasa, ternyata ya, dari penjelasan-penjelasan ulama itu hal yang sangat luar biasa dan
yang tentu bagi kita itu semakin menguatkan, mengokohkan iman kita. Ya. Maka para ahli Quran, ya para ulama senantiasa mengatakan apa? Tadaburilah Al-Quran. Banyak merenungkan ya, tadabur tentang Al-Quran, karena itulah wasilah utama penguatan iman, wasilah utama semangat berislam, wasilah utama, cara utama untuk kita teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Dengan kita menemukan kebenaran-kebenaran yang sangat luar biasa dalam Al-Quran itu. Dari mana kita mendapat? Dari tadabur. Ya, tadabur kita renungkan, kita kaji berulang-ulang, kita ambil ibrah ya dari sebuah kisah, dari sebuah hukum. Kita akan menemukan sesuatu yang betul-betul menguatkan di dalam diri kita. Dan terus terang, wallahi ya artinya, saya tidak pernah menemukan argumen-argumen yang ditulis oleh siapapun, diungkapkan oleh siapapun, yang bisa mengalahkan kekuatan argumen-argumen di dalam Al-Quran. Nah, ini hal yang kemudian sangat-sangat luar biasa itu. Sehingga kemudian tidak ada dalam pilihan manusia zaman sekarang, ya saya mau beriman kalau melihat Rasulullah, saya beriman kalau menyaksikan mukjizat. Tidak ada seperti itu. Kenapa? Karena kalau Anda betul-betul mau mencari iman, Anda betul-betul mencari hidayah, kajilah Al-Quran. Di situ kita akan menemukan kebenaran-kebenaran hal yang kemudian sangat sangat luar biasa. Kemudian setelahnya, silakan yang ada bukunya dibacakan. Nah, ini sungguh berbeda dengan biografi para nabi terdahulu yang terjaga dalam memori para pengikutnya. Mereka beriman kepada seorang nabi setelah mereka menyaksikan mukjizat dan keajaiban muncul dari dirinya, tanpa terlebih dahulu menggunakan akal untuk mempertimbangkan pokok-pokok ajarannya. Mereka langsung tunduk padanya. Dalam konteks ini, contohnya adalah biografi Isa al-Masih alaihissalam. Allah mengisahkan dalam Al-Quran bahwa mukjizat itulah yang dijadikan dasar utama oleh orang-orang Yahudi untuk menerima risalahnya. Misalnya, Isa bisa menyembuhkan kebutaan dan penyakit kusta, mengobati orang sakit, menghidupkan orang mati, menebak apa yang mereka makan, dan perbuatan rendah yang mereka lakukan di dalam rumah, semua itu atas izin Allah Ta'ala. Injil-Injil yang ada sekarang memberikan kita informasi bahwa mukjizat merupakan satu-satunya hal yang menjadi sebab keimanan mereka. Mereka beriman karena Isa adalah seorang Rasul seperti yang diceritakan di dalam Al-Quran, akan tetapi karena dia dianggap Tuhan dan anak Tuhan. Maha suci Allah semua itu. Dalam konteks ini, kita boleh saja berkomentar bahwa agama Al-Masih yang diimani oleh para pemeluknya adalah agama yang diterima karena pertimbangan mukjizat dan keajaiban, bukan berdasarkan penalaran akal. Sebaliknya, kita melihat adanya perbedaan mencolok pada biografi Rasulullah SAW. Tak pernah seorang pun beriman kepada beliau hanya karena menyaksikan mukjizatnya yang menakjubkan, namun semuanya berdasarkan penalaran yang logis. Pada hakikatnya, apabila Allah mukjizat yang menakjubkan, hal itu tiada lain hanya untuk menjaga kehormatannya dan menandingi musuh-musuhnya yang sombong. Sementara itu, orang yang mengamati Al-Quran niscaya akan menyimpulkan bahwa Al-Quran dalam hal penalaran cenderung bersandar pada penyimpulan yang logis, pengamatan indrawi atas kebesaran ciptaan Allah, dan informasi yang cukup tentang Rasulullah SAW dari segi keumiannya. Inilah yang menunjukkan bahwa Al-Quran yang dibawanya merupakan bukti kebenaran risalahnya. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut, surah ke-29 ayat 50 sampai 51, yang artinya, dan orang-orang kafir Mekah berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya mukjizat-mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah, dan sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan yang nyata. Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran, sedang dia dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Ya, jazakallah khairan. Jadi ikhwas sekalian, di sini kita perbandingkan ya bagaimana Bani Israel mereka beriman kepada nabi-nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Ya, kita lihat peristiwa-peristiwa yang paling besar adalah peristiwa penyaksian mujizat tadi. Ya,
bagaimana sih dulu misalkan Bani Israel beriman kepada Musa alaihissalam? Ya, mereka beriman pada saat menyaksikan Musa itu apa? Ya, Musa tongkatnya berubah jadi ular, ya, kemudian juga bisa membelah laut dan seterusnya. Begitu juga di saat mereka beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, mereka begitu kagum dan takjub di saat Nabi Isa dengan sekali usapan, ya, mata yang buta kemudian bisa melihat, bahkan orang yang mati diusap pun bisa hidup di situ. Ya. Tapi kita tidak menemukan sebuah pengalaman logis yang kemudian mendorong mereka beriman. Ya, ada pelajaran sangat penting di sini, kawan sekalian. Kalau kita lihat fenomena seperti ini tuh ada sampai zaman sekarang. Ya, masyarakat yang kagum misalkan dengan orang yang punya ya, entah itu perdukunan ataupun yang lain, pada saat mereka menyaksikan akan ada sebuah keistimewaan tadi. Dulu mungkin kalau teman-teman ingat atau pernah membaca berita tentang kasus peristiwa Ponari, ya, seorang anak yang kemudian diagung-agungkan bisa menyembuhkan dan berbagai macam. Dan begitu juga mungkin sebagian sikap berlebihannya kaum muslimin kepada tokoh-tokoh yang kemudian diyakini memiliki berbagai keistimewaan di situ. Ada yang harus anak garis bawahi di situ, bahwasanya kebanyakan orang-orang yang kemudian kagum dan mereka mengeluhkan sisi ini, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang logikanya rendah. Maaf ya, logikanya rendah. Jadi mereka suka dengan hal-hal seperti itu. Berbeda dengan umat Islam yang sebenarnya umat Islam adalah umat yang diwajibkan belajar. Umat yang diwajibkan untuk mengasah logika. Sehingga apa? Orang-orang yang cenderung keilmuan kuat di dalam keilmuan Islam, mereka nggak silo, mereka nggak kaget, mereka nggak akan pernah takjub dengan peristiwa tadi yang apa mereka saksikan tadi. Misalkan orang punya kelebihan ini, punya kelebihan itu. Orang-orang yang cendekiawan, orang-orang yang memiliki pemahaman logika kuat, argumen mereka kuat karena mengkaji Al-Quran dan ilmu hadis, mereka nggak silo dengan hal seperti itu. Maka di masyarakat kita, masyarakat awam, mereka lebih cenderung kepada pengkultusan tadi. Oh, Habib ini Syekh ini, wali ini, mereka memiliki keistimewaan seperti ini. Kenapa seperti itu? Karena mereka tidak terbiasa mengasah logika kebenaran-kebenaran Al-Quran itu. Sehingga mereka senangnya hanya dengan apa yang mereka lihat saja. Mereka lihat, saksikan, atau mereka katanya seperti itu. Nah, kebanyakan dulu, orang-orang zaman dulu juga seperti itu. Ya, seperti itu. Tapi kita sebenarnya gini, kita lihat sebenarnya Rasulullah, kalau kita mau berbicara tentang keutamaannya bersifat kewalian lah, atau jelas kalau Rasul itu kewahyuan, ya. Tapi misalkan para sahabat, mereka punya kewalian, karomah yang Allah berikan. Bayangkan ya, misalkan bayangkan Umar itu di saat mengirim pasukan ya untuk berperang ke Romawi, ya, berperang ke Persia. Bayangkan beliau itu bisa tahu dan bisa memberikan komando kepada Khalid bin Walid di saat beliau di Madinah, pasukan ada di Romawi itu. Bahkan ada kisah yang sangat luar biasa yang ini agak dipertentangkan oleh para ulama, bagaimana Umar bin Khattab hanya mengirim surat kepada Sungai Nil, karena di Sungai Nil ada sebuah tradisi, kalau tidak diberikan tumbal di situ, sungai ini nggak mau ngalir itu. Sehingga pada saat bin Abi Waqqas menaklukkan Mesir, kemudian disampaikan, berkirim surat kepada khalifah, dikabarkan bahwa di Mesir ini ada tradisi ini, Sungai Nil yang harus dikorbani, kalau enggak itu sungainya nggak mau ngalir. Apa yang dilakukan Umar? Umar cuma hanya menulis surat, maksudnya dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab kepada Sungai Nil. Ya, dikatakan jika engkau mengalir dengan sendirinya maka enggak usah mengalir. Tapi kalau seandainya engkau mengalir karena Allah, karena perintah Allah, karena izin Allah, maka mengalirlah. Kemudian surat ini dikirim ke Mesir, disampaikan lempar surat ini ke sungai. Ya. Sungai itu langsung mengalir. Ini contoh mereka secuil daripada kisah karomah, ya kalau bisa dikatakan mukjizat lah ini, tapi karena mukjizat hanya untuk para nabi, karomah kewalian yang itu Allah berikan kepada orang-orang beriman. Tapi apakah ini kemudian memenuhi majelis-majelis, memenuhi tulisan-tulisan, memenuhi kajian-kajian para ulama? Enggak.
Bukan itu yang kemudian menjadi titik tekan di dalam sebuah kajian-kajian para ulama. Bukan itu. Kenapa? Karena ulama itu menemukan sesuatu yang lebih nikmat dari itu. Menemukan sesuatu yang lebih besar dari itu apa? Kenikmatan, kepuasan logika di dalam memahami kebenaran-kebenaran Al-Quran. Itu hal yang sangat luar biasa. Itu hal yang sangat luar biasa. Sehingga apa? Bagi kita percaya itu karena kita percaya ada karomah, kita percaya ada kewalian seperti itu. Tapi itu memang bukan menjadi perhatian kita. Ya, itu bukan menjadi perhatian itu bukan menjadi dalil dalam agama, itu bukan menjadi sebuah argumen yang ilmiah ya untuk menyatakan sebuah kebenaran, bukan itu. Itu bukan parameter sebuah kebenaran. Sehingga itu bukan menjadi sebuah dalil. Nah, umat Islam yang sebenarnya adalah umat Islam yang kemudian harusnya lebih banyak porsinya adalah terasah logikanya memahami kebenaran-kebenaran yang sangat logis, ya kebenaran-kebenaran yang kemudian sangat argumentatif yang ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disinilah ikhwan sekalian, tentu kita dari sini kita bisa membedakan kenapa umat-umat sebelum Islam, ya kemudian bagaimana umat Islam. Begitu juga fenomena di sebagian umat Islam yang mereka tidak mau tamattu, mereka tidak mau menikmati nikmatnya ilmu dalam Islam. Ya, tidak mau merasakan kepuasan logis yang kemudian mereka temukan dalam kajian-kajian Al-Quran. Mereka cenderung kepada pengkultusan tadi, pengkultusan kepada apa yang mereka lihat, yang mereka dengar, dari apa yang Allah berikan kepada hamba-hamba daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian seterusnya ikhwan sekalian, tolong dibacakan. Selanjutnya, ketika orang-orang kafir sebagaimana tuntutan umat-umat terdahulu kepada para nabi menuntut secara berlebihan agar Rasulullah mengeluarkan mukjizat, Allah memerintahkan beliau untuk firman-Nya yang artinya Maha Suci Tuhanku, bukankah aku hanya seorang manusia yang diutus? Sehubungan dengan hal di atas, ada baiknya kita simak firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 90-93. Artinya, dan mereka berkata, kami tidak akan beriman kepadamu sampai engkau pancarkan mata air dari bumi untuk kami. Atau engkau mempunyai kebun kurma dan anggur, lalu engkau alirkan sungai dengan deras di celah-celahnya, atau engkau turunkan langit di atas kami sebagaimana yang engkau janjikan, atau engkau datangkan Allah beserta malaikat-malaikatnya agar berhadapan dengan kami, atau sampai engkau mempunyai rumah yang terbuat dari emas, atau engkau naik ke langit. Kami tidak akan beriman akan kenaikanmu itu kecuali jika engkau dapat menurunkan sebuah kitab yang dapat kami baca. Jawablah, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku hanya seorang manusia yang diutus? Demikianlah Al-Quran menetapkan dengan jelas dan saksama bahwa Muhammad SAW hanyalah manusia yang diberi risalah. Misi risalahnya tidak didasarkan pada hal-hal yang menakjubkan, tidak pula pada mukjizat-mukjizat, akan tetapi beliau ingin mengajak dialog dengan akal dan hati. Ya. Nah, ini hal yang luar biasa ya di antara fenomena jahiliyah. Ya, fenomena jahiliyah inilah yang kemudian mereka katakan kepada Rasulullah, ya, saya mau beriman, ya, kami mau beriman seandainya engkau begini. Itu sebuah argumen jahiliyah, dan itu jangan sampai ikhwas sekalian, itu jangan terjadi pada umat Islam ini. Ya. Kenapa? Karena Islam bukan agama pengkultusan, bukan agama seperti itu. Maka di saat mereka meminta kepada Rasulullah berbagai tadi permintaan-permintaan situ, apa jawaban Allah? Allah perintahkan, katakan saya adalah manusia biasa. Ya, ada manusia biasa yang kemudian ajarannya manusiawi, ya, ajarannya manusiawi, aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Islam adalah agama yang kemudian lebih mendasarkan kepada logika dan akal. Maaf ya, dalam tanda petik di sini adalah bagaimana Islam ini mengajak kepada kekuatan pemahaman, kekuatan nurani hati itu. Bukan semata-mata saya melihat, oh jadi saya. Karena apa? Ini adalah karakter orang-orang jahiliyah. Ya. Kalau dalam konteks sekarang, ini adalah kebiasaan orang-orang yang tidak mau berpikir.
Ya. Kalau bahasa kita kan begitu ya. Kalau maaf ya, orang-orang yang biasanya pendidikannya rendah kan cenderungnya apa, emosional, mereka nggak mau logika, mereka nggak mau dipahamkan kan gitu. Pada saat diarahkan begini, mereka katakan udah kami maunya seperti ini saja kan gitu. Mereka tidak mau menggunakan logika itu. Mereka tidak mau menggunakan nurani itu. Nah, ini tradisi-tradisi jahiliyah seperti itu. Ya, maka di sini kita lihat Al-Quran itu bukan tipikalnya seperti itu. Ya, Islam ini bukan tipikalnya seperti itu. Tapi Islam ingin membangun sebuah keimanan, membangun sebuah keyakinan, amal ya di dalam diri seorang Muslim adalah didasarkan kepada sebuah pemahaman, kemudian juga hati nurani yang bersih. Ya, maka ada hal yang menarik ya bagaimana kecerdasan Heraklius ya. Heraklius ya, dia sebagai penguasa Romawi saat itu di saat bertanya kepada Abu Sufyan tentang Muhammad ini, tentang Muhammad yang kok berani-beraninya mengirim surat mengajak Islam. Maka ditanyakan dikatakan kepada Abu Sufyan, apakah di antara pengikut-pengikut Muhammad itu ada yang murtad meninggalkan agamanya? Abu Sufyan mengatakan tidak ada. Tidak ada. Maka disitulah kemudian apa perkataan Heraklius? Heraklius mengatakan begitulah. Jika iman bertemu dengan kebersihan hati, ya itulah kalau hati kita bersih, ya artinya hati kita bersih, kita tidak memperturutkan hawa nafsu, hati kita kemudian tidak tadi memperturutkan hawa nafsu, artinya kita betul-betul menerima secara objektif. Kemudian logika kita bermain, logika kita juga pakai, akal kita pakai, maka disitulah tidak mungkin kita akan meninggalkan agama. Karena itu sesuatu yang sangat klik antara kebersihan hati dan kebenaran risalah. Itu jodoh yang tidak mungkin akan berpisah. Tidak mungkin akan berpisah di situ. Maka disitulah ikhlas kalian yang dirahmati Allah. Kenapa kajian-kajian Al-Quran, penguatan tadabbur Al-Quran itu menjadi penguat kita dalam beragama? Karena itu adalah kita menjodohkan antara kebenaran logika dan kebersihan hati kita. Kebersihan hati kita meyakini betul Al-Quran adalah wahyu mujizat yang Allah berikan, berisi tentang petunjuk panduan hidup. Kemudian argumen-argumen, pelajaran-pelajaran kisah yang dalam Al-Quran itulah yang kemudian akan mudah diterima dalam hati yang bersih. Maka disinilah iman akan kuat, istiqomah, teguh, ya kemudian mereka komitmen, ya tidak mau tahu dengan yang lain karena kebenaran itu betul-betul ada dalam Al-Quran. Nah, Islam itu agama yang seperti itu. Nah, ini hal yang kemudian ingin sekali saya tekankan, ikhwas sekalian. Banyak hal yang harus kita lihat dari Islam ini secara betul-betul adil dan proporsional. Ya, adil dan proporsional tadi. Seperti pernah kemarin saya katakan, kalau kita menghatamkan Sirah Nabawiyah, harusnya kita berani dong, harusnya kita bisa mengambil kesimpulan. Sebenarnya peran apa yang paling besar pada diri Rasulullah dalam perjalanan hidupnya? Ya, Rasul beliau orang yang multitalent, ya multitasking lah kan gitu, bisa dikatakan seperti itu. Segala hal beliau berikan keteladanan. Tapi ada sebuah peran yang sangat menonjol pada diri seorang Rasul Nabi Muhammad SAW. Itu adalah peran tentang kepemimpinan, peran tentang leadership, tentang perencanaan, tentang bagaimana keteladanan, bagaimana itu adalah sebuah peran kepemimpinan yang sangat luar biasa. Ya, itu adalah sebuah peran kepemimpinan, perangkat-perangkat kepemimpinan yang sangat luar biasa yang dimainkan oleh Nabi kita SAW. Tapi kenapa kemudian kok ada sebagian saudara kita kaum muslimin yang seakan-akan apa namanya memerankan melihat peran Rasulullah kok hanya sebagai, maaf ya, misalkan sebagian orang tasawuf, mereka memandang Rasulullah itu tidak, ya cuma berzikir ya mereka, kita nggak menemukan sekali yang seperti itu. Kita nggak menemukan sekali. Artinya ada itu peran-peran Rasulullah, iya jelas, tetapi itu bukan yang mendominasi, ya bukan yang mendominasi. Begitu juga misalkan tentang syariat Islam ini, ikhwas sekalian. Syariat Islam ini sih apa namanya, sisi-sisi mana yang kemudian itu harus kita lihat secara objektif dan jelas. Nah, ini hal yang kemudian apa namanya, ini harus kita lihat tadi. Seperti tadi, Islam itu lebih mendominasi bagaimana kita harus memahami, karena Islam mewajibkan kita belajar. Artinya
kemampuan logika, kemampuan argumen, kemudian kemampuan ilmiah itu harus lebih kita kedepankan dari hanya sekedar apa, daripada hanya kita sekedar tadi menyaksikan karomah, ya kemudian tadi suka kepada keistimewaan tadi misalkan ya mujizat kepada kewalian dan sudah kita bukan sisi itu, ya kita bukan sisi itu, karena memang apa namanya, ini memang sesuatu yang kemudian kita harus lihat secara utuh dalam syariat ini. Kita akan temukan hal yang mana yang mendominasi, itu harus kita lihat. Maka ini di dalam salah satu kemampuan yang harus kita asah dalam sebuah pembelajaran ikhwas sekalian adalah bagaimana kita menangkap garis-garis besar dalam sebuah pelajaran itu. Ya, misalnya kalau kita membaca dalam teks ini, apa sih pikiran utama dalam paragraf ini? Ya, kemudian apa sih pikiran utama dari bab ini, kan gitu. Apa sih sebenarnya pesan moral utama yang diinginkan oleh penulis? Itu kita harus punya kemampuan untuk menangkap itu. Ya. Ini kan salah satu apa namanya, salah satu trik ya, tips bagaimana kita bisa membaca dengan baik, membaca dengan benar adalah salah satu adalah kemampuan kita dalam cepat menangkap pikiran utamanya. Tema utamanya apa sih ini, kan gitu. Pesan utama yang disampaikan penulis apa di situ. Nah, kita berislam juga begitu. Bagaimana sih kita menangkap pesan utama yang ingin disampaikan dalam poin ini, kan gitu. Misalkan peran apa, saya katakan tadi, peran apa yang paling menonjol pada diri Rasulullah, ya kemudian juga dalam Islam ini ternyata kan lebih menekankan tadi pemahaman logika, ilmu ilmiah, kebersihan hati, itulah yang kemudian lebih kita dominasi, ya lebih kita kaji terus daripada hal-hal yang sifatnya tadi mungkin mujizat karomah, karena itu hanya sifatnya personal saja, ya personal, dan itu tidak bisa berlaku bagi orang lain. Tapi kalau kebenaran wahyu ini adalah hal yang kemudian betul-betul bagian dari syariat Islam yang justru sangat penting, dan itu yang apa, bagian porsinya sangat besar dalam agama kita itu. Nah, ini ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan-keistimewaan syariat nabawiyah, ya tentu masih sangat banyak, karena syariat ini sempurna, tidak mungkin sesuatu yang sempurna kita tuangkan dalam tulisan yang sependek ini, tentu tidak mungkin. Tapi harapannya dari ini kita betul-betul menyaksikan betapa pentingnya sirah nabawiyah itu. Ya, sirah nabawiyah itu akan mendidik kita pintar, mendidik kita kemudian objektif, kemudian ilmiah, bahkan sirah nabawiyah ini akan mendidik kita tentang kepemimpinan, tentang leadership, tentang sebuah perencanaan, tentang sebuah perjuangan, bagaimana menjadi manusia muslim ideal. Inilah sirah nabawiyah. Ya. Maka sangat-sangat memprihatinkan di saat umat ini lebih disibukkan dengan yang lain. Padahal di sirah nabawiyah ini hal yang kemudian mutiara-mutiara hidup kita temukan dalam kajian-kajian sirah nabawiyah. Disitulah pelajaran sangat penting di dalam perjalanan hidup Rasul untuk kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin untuk pagi ini saya cukupkan di ini, karena nanti di bab B ya, di sumber-sumber pustaka kajian ini kita agak sedikit iltifat, kalau dalam tafsir itu ada sedikit berpindah nuansa kajiannya. Mungkin sebelum ini kalau ada yang mungkin perlu ditanyakan, kami persilahkan ya kalau sekalian, berhubungan dengan keistimewaan daripada sirah nabawiyah ini. Izin bertanya. Iya, silakan. Mungkin ini ya sedikit menyimpang, tapi mungkin kaitannya terkait dengan logika tadi, Ustaz, logika yang mana menjadikan alasan kemudian mau mengikuti Rasul gitu. Lalu sempat karena ditanya begitu oleh seorang teman, ya mungkin ini ada rasa keraguan bisa jadi gitu dalam dirinya, kemudian menanyakan sebenarnya logika berpikir untuk kemudian kita bisa sholat dengan nyaman, dan sebenarnya secara logika sholat itu seperti apa gitu ya. Dia mungkin masih menanyakan gitu secara logikanya seperti apa sholat, kenapa gerakannya harus seperti itu 5 kali dan seterusnya. Meskipun beliau sendiri, yang teman saya ini yang bertanya, beliau sendiri bilang bahwa ya beliau tetap sholat begitu ya. Beliau tetap sholat, cuman kok rasanya masih terpaksa gitu. Jadi ada hal-hal dalam logika berpikirnya beliau yang kemudian rasanya logikanya seperti apa gitu, atau pandangan seperti
apa yang harusnya dimiliki gitu terkait dengan logika yang kemudian tadi mampu kita mengikuti Rasulullah begitu Ustaz. Mungkin itu, Ustaz. Ya, ya, jazakallah khairan. Yang pertama di antara metodologi Al-Quran, metode Al-Quran itu bisa menjelaskan logika sesuai dengan tingkatannya. Ya, logika sesuai tingkatannya itu. Dulu saya katakan dulu orang-orang jahiliyah, di saat mereka musyrik banyak Tuhan dan seterusnya, Al-Quran bisa memberikan logika kepada mereka. Ya, kenapa Anda harus meninggalkan berhala? Kenapa Anda harus bertauhid kan gitu? Kan dikatakan, mau nggak kalian punya budak nggak bisa baca tulis, nggak bisa bekerja begini-begini? Mereka mengatakan nggak mau. Nah, kalian punya budak aja nggak mau yang seperti itu, bagaimana Tuhan Anda yang seperti itu kan gitu. Di saat kemudian ditanya lagi, kalau kalian menjadi budak, kalian mau melayani banyak tuan atau satu tuan saja, gajinya sama, rezekinya sama. Mereka memilih, ya saya mending layani satu tuan saja. Kalian saja nggak mungkin banyak tuan, bagaimana kalian memiliki banyak Tuhan? Itu logika yang kemudian dibangun oleh Al-Quran, sesuai dengan tingkatan-tingkatan pemahaman daripada masyarakat itu. Nah, maka di saat kita kemudian ingin menjelaskan ini, maka kita pertama lihatlah bagaimana kemampuan logika orang yang kita ajak bicara di situ. Kalau dia memang masih dasar-dasar, maka contoh misalkan sederhana, ya ini sebenarnya bukan hanya pada sholat, pada yang lain. Misalkan kita ingatkan, kamu ini sehat, itu rezeki dari Allah. Ya, kamu punya keluarga, rezeki dari Allah. Kamu punya ibu yang baik, rezeki dari Allah. Kamu punya rezeki, punya apalah, ini kan nikmat-nikmat itu. Biasanya, ini ikhwas sekalian, kalau kita ingin menyadarkan sisi ini, sentuhlah sisi-sisi yang mudah tersentuh. Ya, jadi sentuhlah sisi yang mudah tersentuh. Contohnya apa? Anda dibesarkan oleh keluarga yang baik-baik, kamu punya ibu yang baik, kan gitu. Sisi ini bisa menyentuh itu, biar memudahkan kita nanti memasukkan nilai-nilai kebenaran. Ya, maka di situ di saat kita jelaskan bahwa ini semuanya dari Allah, dan tentu kan kita diperintahkan untuk mensyukuri ini. Kan kita, logika kita nggak diperintah pun, fitrah kita, ya, naluri kita pasti, kalau kita sudah diberikan kebaikan, maka kita ingin berterima kasih, kan gitu. Kan ingin berterima kasih. Maka apa? Salat itu adalah perintah dari Allah sebagai bentuk syukur kita dengan seluruh nikmat yang Allah berikan tadi. Ya, biar ya terima kasih kita lah kepada Allah dengan rezeki, kebaikan, nikmat yang begitu besar ini. Allah ingin, ya, Allah ingin kita sholat, karena sholat ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka tentu apa? Ya, kalau kita memang betul-betul berterima kasih kepada Allah, ya nggak usah, artinya kita jangan dulu tanya kenapa sih harus ini, harus ini. Itu sebagai bentuk syukur, dan Allah mintanya seperti itu. Ini kalau orang masih awam begitu, artinya Allah mintanya seperti ini, kita jalankan saja, ya kita lakukan dengan ikhlas, dengan ridho, sebagai bentuk betul-betul syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, kalau kita betul-betul mensyukuri yang Allah berikan itu, justru Allah akan tambah lagi. Nah, ini kalau di tingkat-tingkat dasar itu, seluruh ibadah itu bawalah kepada logika syukur. Ya, kenapa sih kita puasa? Bawalah kepada logika tentang nikmat itu agar kita mensyukuri nikmat itu. Ini mudah untuk masuk di logika tersebut. Kalau nanti pemahaman mereka sudah semakin puas, semakin tinggi, barulah kita kaji tentang hikmah daripada sholat. Apa sih hikmah daripada sholat itu? Itu nanti sudah dijelaskan oleh para ulama. Teman-teman googling saja, apa sih hikmah sholat, apa sih hikmah puasa, itu nanti ketemu semua itu nanti. Nah, kemudian untuk di poin ini, jadi dalam ibadah itu ada namanya ibadah yang sifatnya hikmah, penuh dengan hikmah, tapi ada ibadah yang sifatnya ta'abudiyah. Ta'abudiyah, hikmah artinya ibadah itu diperintahkan, kita tahu hikmahnya apa sih kan ini. Tapi ada bagian-bagian dalam ibadah yang sifatnya ta'abudiyah. Ta'abudiyah itu kita nggak tahu hikmahnya. Contoh misalnya, kenapa sih sholat subuh 2 rakaat? Ya, kenapa sholat zuhur 4 rakaat? Subuh padahal kita kuat, zuhur kita lagi capek-capeknya, kenapa banyak di situ? Itu termasuk dalam wilayah ta'abudiyah. Ta'abudiyah artinya kita nggak memang nggak dijelaskan oleh para ulama. Itu hanya sifatnya kita ujian iman saja. Itu diperintah oleh Allah seperti ini. Bagaimana respon kita dalam merespon sebuah perintah dari Rabb kita seperti itu. Tapi kalau misalkan kayak puasa, kan banyak hikmah-hikmah puasa, sholat banyak hikmah-hikmah. Nah, itu yang kemudian kita jelaskan sebagai alasannya. Ya.
Itu mungkin seperti itu. Ya, Allah alam bisawab. Ya. Silakan mungkin kalau ada lagi. Ya. Ya, Denny, nggak apa-apa. Kira-kira bagaimana? Bisa dipahami ya apa yang saya jelaskan ya? Saya hanya menekankan dari poin-poin dalam buku ini saja. Ada artinya yang saya tekankan itu jangan sampai kemudian terlewat, jangan sampai tidak tidak terserap di dalam pemahaman kita tentang intisari dari Sirah Nabawiyah ini. Ya, Allah bisa dipahami. Ya, alhamdulillah. Kalau nggak ada lagi, mungkin sementara untuk pembahasan kita pagi ini cukup ini dulu ya. Sekali lagi jazakumullah khairan ya atas waktu dan kebersamaannya ini. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dalam kita meneladani Rasulullah ya dalam perjuangan untuk tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dari saya cukupkan. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair